Ayah Bunda. Sementara belum ada Us. Oke, terima kasih. Baik, eh, kami lanjutkan saja untuk agenda rapat sore hari ini. Yang kedua yaitu, oh ini ada pertanyaan. Berarti anak-anak langsung diantar ke lokasi JUS. Nggih, Ma. Anak-anak nanti langsung diantar ke lokasi ke kampus 4 UMS Fakultas Kedokteran. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Ma? Oke, apabila sudah, kami lanjutkan untuk informasi berikutnya yaitu terkait pelaksanaan PSAT yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi. Monggo, Us Andi. Tes. Suara saya sudah masuk, Us? Oke, sampun, Us. Oke. Baik, terima kasih Us Bella untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatami lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati ayah bunda, orang tua siswa kelas 4, yang saya hormati Ustadz Ustadzah tim 4. Alhamdulillah pada sore hari ini mungkin suasananya mendung ya, bunda ya. Kemudian suasananya sedang ini apa namanya long weekend ya, long weekend. Ya, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk kembali berdiskusi ya istilahnya, berdiskusi untuk pertemuan online yang kesekian kalinya. Tentunya akan kami sampaikan beberapa informasi. Tadi sudah diawali dari Usno terkait dengan kegiatan kemah Hawi atau kalau di SDP itu SSC yang ke-10, berarti sudah sudah 10 tahun ini. Alhamdulillah, nanti terkait dengan lebih detailnya akan disampaikan lewat lewat surat nggih Ustaz nggih, dan anak-anak sudah selalu kami lakukan latihan gabungan dengan kakak kelas tentunya. Nggih, terima kasih untuk Bunda Ayah sekali lagi, dan tentunya sebelum saya memulai untuk informasi PSAT, izin saya share screen ya, Bunda Ayah. Ayah Bunda yang saya hormati, tentunya informasi-informasi yang kami sampaikan melalui grup WA belum bisa dua jalur ya, apa istilahnya itu. Nah, dengan adanya rapat ini insya Allah bisa langsung dua informasi ya, dua yang bisa kami sampaikan secara langsung begitu, dan lebih jelas insya Allah. Tentunya kami tim 4 mencoba untuk terus berkomunikasi, Bunda Ayah, walaupun melalui online, kemudian ketemu di sekolah dan sebagainya. Dan insya Allah kelas 4 ini paling banyak sekali nih untuk rapatnya gitu. Dan saya kira Bunda Ayah sampai hafal nih passwordnya nih, 80 KC 08. Leres nggih Bunda Ayah nggih? Iya, Us. Nggih, karena sudah sering begitu sehingga sampai
sampai hafal, tidak harus dibuka lagi passwordnya apa, sudah hafal. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya nggih, Bunda ya. Mungkin juga ini kami matur tim 4, barangkali ini pertemuan terakhir ya Bunda ya dalam dalam pertemuan rapat online, karena agenda-agenda sekolah sudah sudah di penghujung tahun ajaran. Nanti barangkali rapat-rapat seperti ini akan diteruskan kembali di kelas 5. Untuk itu tentunya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa ditangkap dengan baik, dan tentunya juga tak ada gadi yang tak retak nih Bunda ya. Pasti ada kekurangan atau yang terlewatkan dari kami senantiasa memohon maaf. Nggih, begitu untuk mengawali nggih Bunda Ayah supaya suasana libur nggih, ini masih suasana libur, Bunda Ayah juga libur, bisa memberikan informasi secara lengkap dari kelas 4. Selanjutnya Bunda Ayah, informasi agenda sekolah mungkin perlu kami sampaikan ulang ya. Walaupun kemarin di flyer sudah di share di grup WA, dan tentunya juga ternyata ada beberapa perubahan kaitannya dengan salah satunya adalah cuti bersama nih Bunda ya. Jadi Majelis Didasmen memberikan informasi bahwasanya untuk sekolah Muhammadiyah untuk cuti bersama ditiadakan seperti itu, sehingga liburnya hanya di tanggal 12 ya. Seperti itu. Oke. Untuk yang pertama Bunda Ayah yang sudah saya lingkari ya. Sudah saya lingkari, di sini ada tanggal 16. Itu insya Allah besok hari Jumat itu agendanya adalah outing class. Outing class nanti di Solo saja nih Bunda Ayah, rencananya di Solo. Kemudian nanti antar jemput di lokasi. Karena hari Jumat berarti kepulangannya atau penjemputannya sebelum Jumatan. Itu untuk agenda paling dekat yaitu tanggal 16. Kemudian selanjutnya yang sudah saya lingkari lagi tanggal 20 21 lah, tadi sudah dijelaskan Ustaz Non ya, Bunda ya. Yang kemarin di flyer itu tanggal 22 23 lah, kita maju tanggal 20 21. Yaitu kegiatan Kemahawi SSC yang ke-10. Tanggal 20 dan 21. Kemudian tanggal 24 ini Sabtu terakhir berarti ya. 24 ini Sabtu terakhir ya, berarti belajar di rumah Bunda ya. Oh ya, kemudian tanggal 17 ini eskul terakhir ya Bunda ya. Kita naik dulu sebentar. Tadi lupa. Nah, tanggal 17 ini eskul terakhir. Jadi eskul terakhir berarti sudah pengambilan nilai Bunda ya. Pengambilan nilai di kegiatan eskul terakhir atau eskul weekend ya, tanggal 17. Kemudian tanggal 24-nya yaitu minggu terakhir, jadi sudah tidak ada eskul lagi. Ditutup tanggal 17 eskulnya. Kemudian yang saya lingkari berikutnya yaitu tanggal 27. Nah, 27 ini hari Selasa sampai tanggal 4. Sampai tanggal 4 Juni itu kegiatan PSAT Bunda ya. Yang kemarin di flyer tanggal 28 ya, kita majukan tanggal 27. Ya kok maju satu ya, kemungkinan tadi karena tidak ada cuti bersama maka ini dimajukan 1 hari. Tanggal 27 sampai tanggal 4. Kecuali tanggal 29 ya. Kemudian dilanjut lagi masuk di bulan Juni, sudah ada tanggal, saya lingkari tanggal 5. Tanggal 5 ini adalah libur Idul Adha. Tanggal 5.
Kemudian liburnya sampai tanggal 9, Bunda. Sampai tanggal 9. Nah, kemudian masuk kembali itu tanggal 10. Nah, tanggal 10. Kemudian prediksi kami, perkiraan bukan prediksi, perkiraan kami itu 10, 11, 12, 13 ini nanti untuk susulan. Kemudian 16, 17 itu nanti untuk jeda nih. Biasanya kalau jeda itu ada kegiatan marketing ya, sampai tanggal 17. Perkiraan kami masuk terakhir itu tanggal 17, Bunda ya. Tanggal 17. Oke. Masuk akhir dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Ini prediksi kami. Kemudian tanggal 14 ini saya kasih tanda merah, tanggal biru itu kegiatan wisuda kelas 6, Bunda. Otomatis karena ini wisuda kelas 6 berarti libur. Tanda libur berarti ini. Itu kemudian tanggal 21 yaitu penerimaan rapot kenaikan kelas. Penerimaan rapot kenaikan kelas. Jadi prediksi kami itu tanggal 17 itu masuk terakhir. Kemudian 18, 19, 20 itu yudisium ya, pengolahan nilai. Kemudian pembagian rapotnya tanggal 21. Nah, kemudian mesti pertanyaannya kapan nanti Ustadz masuk di kelas 5 awal ya. Perkiraan di Kaldik itu tanggal 14 Juli, Bunda ya. Tanggal 14 Juli itu di Kaldik. Itu terkait dengan informasi kegiatan sekolah nih, Bunda ya. Jadi sudah sudah menunggu urut ya ini kok. Sudah mulai PSAT, kemudian nanti penerimaan rapot. Jadi kelas 4 tinggal 1 bulan ya. Tinggal 1 bulan, kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, sehingga bisa purna di dalam menyelesaikan serangkaian kegiatan sampai di penerimaan rapot. Amin. Selanjutnya Bunda Aya terkait dengan PSAT nih. PSAT yang akan dimulai tanggal 27. Mohon maaf kami belum bisa menampilkan jadwalnya, Bunda ya. Kemarin sudah di-share, tetapi karena ada perubahan tadi yang semula tanggal 28 itu sudah di-share jadwalnya. Karena ada perubahan maju di tanggal 27, maka belum boleh di-share ulang kembali. Sehingga masih ada perubahan-perubahan yang terkait dengan penataan jadwal ulang. Yang pertama mulai tanggal 27. Nah, ini berbeda dengan ujian sebelumnya, Bunda ya. Perbedaannya di mana? Kalau di ujian sebelumnya itu penilaian praktik, misalkan praktik wudhu, praktik sholat, itu diambil di akhir. Lah ini di awal, Bunda ya. Tanggal 27 ini pengambilan praktik ibadah. Kemudian tanggal 28-nya baru ke mata pelajaran. Itu sampai tanggal 4. Kemudian yang diujikan dalam setiap harinya 2 mata pelajaran ya, Bunda ya. 2 mata pelajaran, kemudian kepulangannya rata-rata buku 11 atau nanti disesuaikan dengan jadwal. Biasanya kan setelah tes 2 mata pelajaran ditambah pendampingan atau tambahan untuk besoknya. Sesuai dengan jadwal. Kemudian nanti kisi-kisi dan batas materi akan kami berikan, akan kami share, sehingga bisa membantu di dalam kesiapan belajar anak-anak di setiap harinya atau di masing-masing mata pelajaran. Kemudian Bunda Ayah biasanya kami itu melakukan refleksi kepada anak-anak, gitu. Sehingga ketika sebelum ujian dimulai atau sebelum dibagikan
soalnya kita meminta satu anak untuk maju ke depan, merefleksikan cara belajarnya. Cara belajarnya seperti apa? Yang dipelajari yang mana, kemudian belajarnya mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian belajarnya mandiri atau didampingi, kemudian apakah ada cara lain belajar, misalkan mencari, bahkan ada anak yang kemarin menceritakan itu cari tambahan soal melalui chat GPT. Kemudian juga soal-soal dibuatkan ayah bunda begitu. Nah, ini kita kita berikan anak-anak untuk menyampaikan di depan supaya merefleksi dan juga memberikan inspirasi pada teman-temannya. Oh, temenku kalau belajar itu seperti ini. Bahkan ada yang belajarnya bangun jam 1 malam, kemudian dilanjut baca subuh, kemudian sambil berangkat di mobil masih belajar seperti itu. Jadi luar biasa untuk memotivasi anak-anak untuk berbagi terkait dengan persiapan yang dilakukan. Kemudian selain itu juga setelah selesai mengerjakan soal, kami juga meminta satu anak lagi untuk maju ke depan merefleksi terkait dengan soal tadi yang dikerjakan kira-kira bisa semua apa tidak, ada yang susah apa tidak, kemudian bagaimana cara pengerjaannya, apakah dimulai dari yang mudah dulu atau ketika ada yang sulit dilingkari atau seperti apa. Nah, anak-anak akan menjelaskan. Kemudian terakhir pertanyaannya, berapa kira-kira prediksi nilai mata pelajaran yang barusan diselesaikan. Nah, itu menjadi bagian refleksi yang kita lakukan di saat kegiatan biasanya pun asesmen, termasuk ulangan dan juga tentunya di PSAT. Kemudian di hari berikutnya juga seperti itu, sehingga nanti semua anak akan berkesempatan untuk memberikan atau berbagi pengalaman terkait dengan menyiapkan ujian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bentuk soal, Bunda ya. Ini sama nggih, insyaallah nggih bentuk soalnya sama. Ada pilihan ganda kompleks, kemudian benar salah, menjodohkan, isian atau jawab singkat dan urean. Kemudian jumlah soal antara 30 sampai 40. Biasanya yang membedakan itu untuk mata pelajaran matematika itu lebih sedikit biasanya dibanding mata pelajaran yang lainnya. Kemudian pensekorannya pilihan ganda, bobotnya 1. Kalau soalnya ada 5 berarti kali 5. Pilihan ganda kompleks, bobotnya 2. Kalau ada 3 soal berarti 6. Kemudian pernyataan benar salah, bobotnya 3. Kalau ada 4 yang bentuknya benar salah berarti 12. Kemudian menjodohkan, bobotnya 3. Kalau ada 3 soal berarti 9. Kemudian isian itu bobotnya 2, jumlahnya ada 10 soal. Terakhir urean itu bobot nilainya 3, kemudian kalau soalnya ada 5 dikalikan. Nah, kemudian dari jumlah skor ini nanti dibagi jumlah dikalikan 100 sehingga nilainya sempurna 100. Begitu untuk pensekorannya, nanti untuk banyak soal itu menyesuaikan dari masing-masing mata pelajaran. Kemudian Bunda Aya menikah nggih bentuk-bentukipun. Jadi nanti kalau anak-anak insya Allah sudah hafal nggih Bunda Aya. Kalau kotak itu jawabannya lebih dari 1, bahkan di sini juga diberi keterangan pilih lebih dari 1. Kemudian bilangan yang pilihannya itu lingkaran maka jawabannya 1 benar. Kemudian untuk yang benar salah itu pasti ada jawaban benar atau salahnya. Gitu. Tidak mungkin nanti benar semua atau salah semua. Kalau terjadi seperti itu ada kesalahan yang itu jawaban berarti. Di minimal mungkin insya Allah nanti tetap ada jawaban benar dan ada jawaban salah.
Kemudian bentuk nomor 4 ini bentuk uraian, Iya. nomor 5 ini bentuk jawab. Oh, Jadi mungkin itu Bunda Ayah gambaran atau informasi terkait dengan ya lemon tea aja. tadi pertama kegiatan sekolah, kemudian juga terkait dengan Yang tentunya lengkap bisanya kegiatannya. plus atau cash? Oh, kirim ya. Anda nanti akan dibagikan Iya. kartu Tolong. ujian ya. Ya, ujian Iya. nanti akan ada surat awal dari Tadi ya. Oke. Kurang jelas, Gus. Ada Ada yang open mic. sekali lagi ini tempat mohon maaf ya untuk Pak Haji atas kerjasama nih dalam mensukseskan program-program di kelas 4 sampai tahun. Luar biasa, banyak kegiatan yang butuh energi banyak ya. Dan tentunya butuh support dari Mbak Ayah, dan alhamdulillah semuanya sukses, semuanya lancar. Muter-muter juga. Semoga kedepannya nanti sukses berkelanjutan. Pekatan dari saya sekali lagi Ini juga. besar-besarnya. Saya nemu dari Terima kasih. Wassalamualaikum Ini warahmatullahi sinyalnya apa ya? wabarakatuh. Saya kembalikan keUstila. Di off mic. Ustazah. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Andi atas penjabaran terkait SAT. Ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh, inggih, Us. Ini ada pertanyaan dari Mama Mas Humam. Us, mau tanya, jika tanggal 17 ada ujian tahfidz, bagaimana yang juga ada pengambilan nilai ekskul, jadi bentrok. Mohon pencerahannya, Us. Oke. Dari Mama Humam bertanya, bagaimana jika di tanggal 17 itu siswa yang berkegiatan mengikuti ujian, tetapi di ekskulnya juga harus ada penilaian. Gimana, Us? Monggo. Bisa dibantu sama Ustati ya. Kebetulan PJ Ustati, kemudian maaf, Serna, kemudian PJ apa tahfidznya Ustati. Barangkali bisa dibantu. Oh, ngapunten sebelumnya. Mic-nya menawi ada yang kebuka mohon di-off-kan rumiyin nggih. Suaranya nggak jelas campur-campur menika. Matur nuwun. Matur nuwun, Mama. Indah, aku coba ada loh. Aku coba. Nggih, izin menjawab ya Ustadz. Sebentar, Suara. mohon maaf saya dihabisin, saya semua tidak harus dengan nanti buka suaranya. Mohon maaf, sambutkan dulu semua. Tes. Monggo Ustaz. Nggih, suara saya masuk Ustadz. Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Izin menjawab ya Bunda Ayah terkait tes kenaikan level yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Mei minggu ini. Kemarin sudah dijadwalkan ada beberapa siswa dari kelas 4 yang terjadwalkan di tanggal 16 sudah dialihkan di tanggal 17 karena kebetulan di tanggal 16 kita bersamaan dengan outing kelas ya. Nah, untuk pengambilan nilai eskul bersamaan dengan tes kenaikan level mungkin karena tes kenaikan level ini hanya di tanggal 17 ini aja. Jadi nanti mohon kebijakan juga ya Mas Retno. Biasanya kakak pelatih itu sudah tahu skill kebiasaan dari setiap latihannya siswa.
insya Allah nilai sudah bisa diambil, biasanya seperti itu. Karena ini kebetulan juga waktu untuk tes kenaikan level untuk periode April ini diambil di apa namanya di bulan Mei ini juga karena kita waktunya apa tuh banyak padat meraya dari bulan April sampai saat ini dan kita hanya punya waktu di tanggal 17 saja gitu. Jadi diusahakan nanti untuk yang mengikuti tes kenaikan level nanti bisa menghubungi Usretno untuk eskulnya, eskul apa saja. Mungkin nanti bisa dikondisikan sama Usretno begitu Nje Mama. Jadi nanti fokus ke tes kenaikan levelnya dulu. Begitu Us Andi. Baik, terima kasih Ustati. Nun Ustati. Oke. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Uslah, Ye. cobi saya nambahkan sedikit tadi yang sudah disampaikan Ustadz ini. Ye, Kebetulan monggo. Mas Humam ekskulnya futsal nih. Kebetulan juga saya juga mendampingi di Nggih, Us. futsal. Cobi mangke saya cek kembali nih Mbak, ke pelatihnya apakah kemarin juga sudah dinilai, apakah belum. Nanti terkait dengan penilaian itu nanti bisa kita sampaikan ke pelatihnya Mas. Jadi coba kan kemarin Ustadz Slamet juga selaku pendamping dengan saya juga sudah menyampaikan artinya akhir-akhir di kegiatan eskul itu juga akan minta diambil nilainya. Nah nanti apakah kemarin sudah dimulai atau belum? Nah, coba nanti saya koordinasi dulu dengan pelatih. Mudah-mudahan sudah diambil, mudah-mudahan juga. Tapi nanti coba kami tanyakan, kami konfirmasi apakah sudah diambil nilai atau belum. Kata. Begitu. Iya, siap. Makasih, Us. Mas. Baik, terima kasih Ustadz Andi. Ayah bunda, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Us. Ini ada pertanyaan dari Mama Masean. Us, untuk SCC, bekal yang dibawakan anak apa saja? Selain kelengkapan HW. Monggo, Us Retno. J. Usbella, untuk perlengkapan SCC biasanya seperti di kegiatan tadi nggih, ada baju ganti, kemudian perlengkapan mandi. Nah, biasanya untuk alas tidur anak-anak bisa membawa sleeping bag. Insya Allah nanti untuk tenda yang digunakan tenda dam dan tenda dam itu dan sudah ada alasnya. Tapi alasnya biasanya matras agak tipis gitu nggih, ada 4 matras. Jadi untuk yang perlu dibawa itu perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, kemudian baju ganti sesuai nanti yang digunakan seperti tadi yang sudah kan ya, ada yang pertama itu datang dengan baju HW lengkap, kemudian ketika malam itu baju bebas, kemudian ketika paginya baju olahraga. Untuk nanti karena kita melatih untuk meminimalisir sampah, anak-anak membawa piring sendiri Us. Tapi nanti untuk lengkapnya insya Allah akan ini hanya baru sepil nggih, apa namanya perlengkapannya. Untuk yang perlengkapan utamanya menikah, untuk yang lebih lengkapnya nanti akan diinformasikan melalui surat. Jadi untuk yang utamanya tadi ada baju HW lengkap, baju ganti, bebas ketika malamnya, kemudian baju olahraga, dan juga nanti perlengkapan makan dan juga untuk perlengkapan tidur. Ngoten, Bismillah dan Mama Sian, maka untuk sementara yang bisa saya informasikan, untuk lebih detailnya nanti akan diinformasikan kembali melalui surat. Baik, terima kasih Us Retno. Baik, Ayah Bunda, akan kami lanjutkan untuk agenda rapat berikutnya, yaitu informasi terkait GOBIT dan pelaksanaan ujian kenaikan level yang akan disampaikan oleh Ustazah Tati. Monggo bagi Ustati kami persilahkan. Baik, tes.
Masuk Usbela. Nggih, Us, sampun. Ya, terima kasih Usbela dan terima kasih Bunda Ayah. Mohon maaf saya off cam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hanya sedikit saja terkait tes kenaikan level tadi sudah disampaikan yang mana insya Allah dilaksanakan pada tanggal 16, 17 dan minggu depannya lagi itu tanggal berapa ya saya lupa. Dan untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu dilaksanakan pada tanggal 16 dan 16 17 dan untuk Sabtu depannya itu khusus untuk kakak kelas 6 karena memang waktu untuk kakak kelas 6 juga hanya tinggal sedikit lagi nggih, terbatas untuk mereka-mereka ini. Dan kenapa kita berikan di minggu terakhir karena kakak kelas 6 baru saja menyelesaikan PSAJ. Dan tadi sudah saya sampaikan sedikit mengenai pelaksanaannya. Insya Allah untuk kelas 4 kemarin sudah saya sampaikan ke Uspebri selaku penanggung jawab tahfidz. Itu untuk kelas 4 nanti dijadwalkan pada tanggal 17. Jadi tadi yang bersamaan dengan pengambilan nilai eskul itu insya Allah bisa fokus ke kenaikan level saja. Dan insya Allah pengambilan nilai eskul itu kalau untuk basket sudah kami sampaikan di awal bulan ini kemarin. Jadi ada beberapa yang sudah diambil insya Allah. Jadi harapannya bagi yang belum itu bisa diambil di akhir-akhir seperti halnya besok misalkan yang kemarin berhalangan hadir bisa diambil di waktu terakhir ngoten. Tapi untuk eskul yang lain mungkin hampir sama juga ya. Jadi Ananda yang insya Allah ada sepuluhan kurang lebih 10 anak dari kelas 4 ini yang akan mengikuti tes kenaikan level. Semoga Allah berikan kemudahan. Insya Allah harapannya mencoba ya Bunda karena standar kelulusan dari SDPK itu kan 2 juz. Jadi harapannya di kelas 4 ini bisa diselesaikan juz 30-nya. Tapi bagi Ananda yang belum bisa menyelesaikan di juz 30-nya, harapannya nanti di kelas 5 semester 1 sudah bisa menyelesaikan juz 30-nya. Jadi nanti ke depannya biar tidak terlalu berat gitu ya. Kemudian itu untuk tes kenaikan level. Nanti teknis tes kenaikan level akan di-share sama Uspebri di grup. Bagi yang sudah mendaftar ke wali kelas kemarin dan belum masuk grup grup tes kenaikan level, segera menghubungi wali kelas nanti akan dimasukkan atau kita berikan linknya gitu. Kemudian untuk Gobit Bunda Ayah, jadi mengisi Gobit itu bukan hanya di waktu bulan Ramadan saja. Sudah kami sampaikan setiap pembiasaan pagi itu kepada anak-anak bahwa Gobit tetap diisi dan diisinya di malam hari ba'da sholat Isya gitu. Jadi harapannya bagi yang sudah beberapa hari atau beberapa minggu off belum mengisi Gobit, monggo bisa diaktifkan kembali, dibuka lagi Gobitnya di bagian pembiasaan ibadahnya nggih. Nanti saged diisinya rapel aja, jadi diisinya setiap ba'da Isya gitu. Mungkin itu Usbela terkait pembiasaan Gobit dan tes kenaikan level. Juga sedikit menyampaikan tanggal 17 Mei besok bersamaan juga dengan pengajian wali murid, monggo nanti saged menghadiri kegiatan rutin itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti misal ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustati atas penjelasan terkait COVID dan juga kenaikan level. Baik, bagi ayah bunda yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilahkan. Sampun, ayah bunda. Baik, jika sudah, apakah dari Usratno, Us Andi, dan Ustati ada tambahan? Insya Allah sampun Usbila. Iya, terima kasih Us. Atau Us Andi dan Ustati? Iya, monggo Mama. Assalamualaikum Us, saya Mama Nura. Izin bertanya untuk seputar SSC, berarti kan tadi disebutkan bahwa membawa juga perlengkapan tidur itu memang berarti wajib harus sleeping bag, ya Us. Jadi nggak bawa kasur kasur kecil, tapi memang berupa sleeping bag aja, atau gimana yang bisa masuk dalam tenda? Oh, nggih Mama. Terkait Nggih. menika sebenarnya fleksibel nggih, tidak harus mohon izin saya jawab langsung nggih Usbila. Untuk tidur, insya Allah nanti itu mah cukup matras kecil atau mungkin membawa selimut atau sleeping bag diperbolehkan. Insya Allah kan lokasinya nanti di UMS, Nggih. sehingga nanti apa namanya tidak terlalu dingin, nggih, insya Allah. Untuk matras biasanya matras yang kecil aja karena nanti biasanya satu tenda itu berisi 3 anak biasanya ngoten. Oh, gitu. Oke. Oke, Jadi nggih, nanti Us, kalau, nggih. kalau membawanya kasur semua, nanti takutnya enggak bisa masuk, ngoten Enggak, Us, nggih. kalau kasur enggak kayaknya, Us. Ya, nanti sudah ada Us, matras nggih. tipisnya itu mah, nggih. Nanti bisa Siap, siap. selimut atau mungkin apa nggih? Yang saged digulung itu matras nggih, gitu aja. Nggih. Oke, gitu, nggih, Us. Matur nuwun, Us Ratno. Nggih, sami-sami Mama. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam Mama, monggo. Us izin usul untuk kemah nanti satu kelompok itu kan 3 orang ya Us di tenda. Tadi Us Kalau bilang pengalaman di nggih, tenda pengalaman 3 sebelumnya orang sekitar kan. itu. Nggih, nggih. Us kalau bisa itu di mix anaknya ya Us yang badannya besar sama campur yang badannya kecil karena kalau kemarin pengalaman kakaknya itu satu kelompoknya anak Kanza itu besar semua jadi tendanya itu Oh, nggih. nggak muat kasihan jadi sempit-sempitan tidurnya. Jadi kalau bisa di mix ya Oh, Us yang ngoten. kecil sama yang besar gitu loh Us biar nyaman. Nggih. Gitu Us. Nggih, Ya, nggih Mama, terima matur kasih suwun. Us. Kami nut Mama, kami catat. Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun Mama. Ada pertanyaan Us dari Mama Masean. Untuk tanggal 19 anak tetap masuk nggih? Monggo Us Retno. Oh, nggih. Untuk tanggal 19 menika insya Allah tetap masuk Mama. Untuk kegiatannya adalah briefing dan apa ya, biasanya pembekalan persiapan SCC. Insya Allah menika yang direncanakan kemarin dan untuk melalui ada nanti ada perubahan informasi kami segera informasikan. Matur suwun Us, matur suwun Mama. Terima kasih Us Retno, terima kasih Ayah Bunda. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau memberikan tanggapan terkait informasi yang sudah kami sampaikan? Monggo kami persilahkan. Oke. Jika Satu hal sudah, mungkin Bu, panggil. Monggo Us. pangapunten, Bunda Ayah yang saya hormati, mohon izin menyampaikan kemarin hari Kamis ya, Ustaz. Hari Kamis, Bunda Ayah, kami diamanai dari sekolah untuk
mengukur baju field trip Bunda ya. Mengukur baju field trip yang nanti akan dibagikan di saat kelas 5. Karena kaos atau baju field trip itu kan sudah 3 tahun ya. Kalau tidak salah sudah 3 tahun, nanti akan diganti yang baru di saat kelas 5. Nah kemarin itu kami diminta tidak hanya kelas 4 ya, semua dari kelas 1 sampai kelas 5. Hari yang masuk Kamis itu berarti kelas 2 dan kelas 4, kemudian hari Rabunya kelas 1, 3, dan 5 untuk mengukur baju. Nah, kami diberikan sampel dari kaos yang sudah ada di sekolah itu dari ukuran anak dan ukuran dewasa. Ya kemarin anak-anak kami minta persetujuan, kemudian mencoba dan juga untuk mencoba kaos. Insya Allah sudah semua, ya, sudah semua. Tapi barangkali kalau ada yang belum mungkin sedang tidak masuk atau seperti apa. Itu sudah kami diskusikan dengan anak-anak dan insya Allah anak-anak sudah menyetujui. Dan juga mungkin barangkali juga cerita ke Bunda Ayah juga nih terkait dengan pengukuran kaos. Barangkali ada pertanyaan kaosnya buat trip kapan gitu, mau dipakai kapan gitu. Jadi sekolah untuk pembuatan baru dan akan dibagi di kelas 5. Itu tambahan dari saya. Turun. Terima kasih Ustadz Andi. Baik, untuk Ayah Bunda, jika masih ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam Mama Mas Akila, monggo. Mau matur aja yang kemarin itu kan kaosnya agak kebesaran sangat ya, jadi tidak sesuai dengan size yang diminta gitu. Mohon untuk yang ini nanti dipastikan size-nya sesuai dengan yang diminta. Makatan, matur suwun Us. Terima kasih Mama Mas Akila. Sampun. Monggo, Mama. Halo, Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Mau tanya Us, itu untuk kemah, itu untuk satu tenda itu untuk berapa orang ya Us? Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz No, monggo. Mama, matur suwun untuk pertanyaannya. Insya Allah nanti biasanya seperti pengalaman sebelumnya itu sekitar 3 anak, Mama, untuk satu tendanya. Kalau misalnya dulu 3 sampai 4 nih, tergantung nanti untuk ukuran anak-anaknya. Dan untuk pengalaman di mana? Di Kampung Karet nih, tahun lalu. Sekitar menito. Dan soalnya tadi sesuai dengan usulan mamanya Mas Humam, akan kita sampaikan juga ke tim HW untuk penyesuaian ukuran tenda dengan anaknya juga. Ngoten Bismillah. Terima kasih Ustadz No. Baik, Ayah Bunda, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami akhiri untuk rapat kali ini, Untuk Usratno, Us Andi, dan Us Tati, Us Udin, Us Husnul, apakah ada tambahan informasi? Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam. Ya, saya mamanya. Saya mamanya Arsi, Us. Di sini saya mau menanyakan, kan ini kan cuaca hujan ya, Us. Itu nanti apakah sudah diantisipasi jika nanti terjadi hujan, udah ada tempat untuk berteduhan anak, Us? Dan yang kedua, apakah kamar mandi sudah dipersiapkan dengan jumlah anak berapa, terus kamar mandinya berapa, itu berapa ya, Us? Itu terima kasih, Us, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum.
Terima kasih Mama Mbak Arsy. Monggo kepada Usretno, kami persilahkan. Nggih, matur suwun sangat Mama Mbak Arsy. Terkait menika insyaallah bulan lalu nggih bulan April kami melakukan survei ke lokasi khususnya di kampus 4 kedokteran UMS dan juga kita menghubungi bagian PESMA Mama. Bagian PESMA menika adalah pesantren mahasiswa yang biasanya digunakan untuk menginap mahasiswa dari luar negeri menika nggih. Untuk kemarin kita menghubungi dari pihak PESMA untuk tempat evakuasi ketika hujan, insyaallah kita nanti di lapangan depan masjid Mama. Jadi untuk tempat evakuasi ketika hujan yang PESMA di lantai 1 untuk evakuasinya. Untuk jumlah kamar mandinya kita juga diberi fasilitas untuk menggunakan kamar mandi masjid kurang lebih untuk yang putra masing-masing putra dan putri itu ada 8 untuk di masjidnya kamar mandinya survei kami kemarin. Jadi 8 putra, 8 putri untuk yang di PESMA di lantai 1. Jadi yang boleh kita gunakan untuk kamar mandi maupun tempat evakuasi untuk yang gedung PESMA-nya itu di lantai 1, kemudian juga di masjid, Mas. Kebetulan kan untuk tempat kemahnya itu kan langsung di depan masjid, Meten. Sementara menikah Mama terkait tempat evakuasinya dan juga jumlah kamar mandi yang kita gunakan. Meten. Matur nuwun Us. Sami-sami. Terima kasih Usretno. Baik, Ayah Bunda, untuk rapat pada sore hari ini, alhamdulillah sudah dapat terlaksana besar dengan baik, insya Allah. Bagi Ayah Bunda yang masih ingin bertanya atau menanggapi, dapat menghubungi kami secara langsung. Terima kasih atas kehadiran pada rapat Zoom di sore hari ini. Kami selaku tim 4 memohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan yang kami sampaikan pada hari ini. Selamat beristirahat kembali. Semoga ayah dan bunda serta Ananda senantiasa sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal Sekian. alamin. Ini marilah kita ucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Us. Sami-sama. Matur suwun Us. Sami-sami. Berapa menit?